ini apa namanya, kita kuliah tentang farmasi rumah sakit. Bisa langsung aja, nanti saya juga sudah ngirimkan link untuk absen ya, diisi aja di situ. Saya juga mau pengen tahu apa teman-teman ini kerjanya di mana saja. Mungkin ada yang di rumah sakit, ada yang di industri, ada yang di puskesmas, atau ada yang di apa namanya, apotek ya. Ditulis saja di situ. Terus ada satu pertanyaan lagi tentang di bagian apa nanti bisa dilengkapi, misalkan yang di rumah sakit sebagai TTK di rawat jalan, atau di bagian apa namanya, sitostatik, atau mungkin di rawat inap ya, atau di gudang bagian pengadaan dan lain-lain. Monggo silahkan tulis saja itu, sambil saya juga bisa apa namanya, sebenarnya bisa tahu oh ini mungkin apa, perlu dibantu dalam perkuliahan ini atau hal yang lain ya, nanti yang bisa di apa namanya, kita tindak lanjuti. Oke, saya izin untuk share screen ya teman-teman. Share screen untuk materi kita. Oke, bisa kelihatan nggih untuk materinya? Iya, kelihatan. Alhamdulillah. Udah kelihatan, Pak. Siap. Enggak, saya full screen, saya buat seperti ini aja dulu biar nyaman. Ya. Kita kuliah tentang farmasi rumah sakit. Ada 2 SKS. Insya Allah kalau nggak salah 6 kali pertemuan ya kalau nggak salah ya, sampai nanti pas puasa juga. Saya belum begitu kebetulan, Bu Umi juga baru apa namanya, saya kemarin memang ngisi di kelas reguler ya, tapi yang untuk kelas karyawan baru diberitahukan kemarin. Waktu itu saya juga pas luar kota, di jalan ditelepon, nah terus apa dikasih nomornya Mas Imam. Tadi malam sempat apa namanya WA-an sama Mas Imam. Ya itu kendalanya, pagi tadi saya ada pelatihan, ini nggak bisa jalan bareng otomatis ya. Terus apa namanya, kita geser sore ini ya, nggak apa-apa ya. Oke, perkenalkan dulu, ini nama saya Joko Yulianto, Magister Farmasi Klinis. Saya bekerja ya, saya sebagai praktisi ya, saya kerjanya di Rumah Sakit Islam Klaten. Mungkin ada yang rumahnya Klaten ya, itu apa namanya, di RSI Klaten. Ya lumayan sih, saya 97 sudah di RSI Klaten. Dan dulu saya bekerja dari perawatan, kemudian ambil kuliah farmasi, S1 di UMS, kemudian ambil profesi juga di UMS, dan ambil Magister Farmasi S2-nya di UMS juga ya, jadi nggak kemana-mana. Oke, ini nomor telepon saya, bisa WA, bisa telepon, bisa SMS, bisa Telegram, nggak ganti-ganti, dari dulu nomornya itu. Ini alamat email saya tinggalnya di Klaten, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi monggo kalau misalkan ada pertanyaan atau terkait ya, tujuan kita kuliah bukan hanya untuk cari ilmu, juga cari saudara ya, insya Allah ya. Nanti kalau ada kayak silaturahmi itu juga insya Allah baik ya. Insya Allah, silaturahmi itu memperpanjang rezeki gitu ya. Oke. Boleh monggo kalau misalkan ada permasalahan atau sharing atau bulan-bulan, silahkan ya. Kalau misalkan WA nggak dibalas-balas ya mungkin pas saat itu pas lagi nggak fokus ke pegang HP ya, dan biasa kita juga kerja. Nah, ini moto kita perkuliahan ya. Boleh silahkan interupsi kapan saja, boleh tanya apa saja, tapi tentu saja saya belum tentu bisa jawab ya. Kalau saya nggak bisa jawab ya berarti kita jawab bareng-bareng ya. Kalau jenengan nggak tanya, nanti saya akan yang tanya. Kalau nggak, intinya nggak ada pertanyaan yang salah. Yang salah itu yang tidak bertanya sama yang tidak menjawab ya. Jadi tolong kalau misalkan nanti saya kasih kuis, biasanya saya kasih kuisnya lewat Google Form, itu juga sebagai nanti apa, bantu untuk, karena memang di dasar penilaian
tertinggi UAS ya, UAS itu 40%. Tapi kalau misalkan dari pengerjaan kuis sama tugas-tugas dikerjakan ya kita nggak saklek di UAS semua 40%. Nanti kalau UASnya dilelah saat itu pas kondisi nggak fit kan bisa aja nanti kerjaan ujiannya nggak fokus. Apalagi nih musim daring kita juga kadang banyak banyak kendala yang nggak terduga ya, misalkan sinyal jelek atau ya apalah ya. Oke, kita dapat sepakat untuk berbeda pendapat ya, karena apa, ilmu itu atau pengetahuan itu atau teknologi itu selalu berkembang. Mungkin ada yang saya tidak tahu tapi Bapak Ibu lebih tahu, sehingga nanti ada beda pendapat atau tidak sepakat itu wajar ya, karena memang kita manusia itu harus saling menyadari kalau kita memang bisa beda pendapat, jadi nggak masalah ya. Belum tentu yang saya ajarkan itu yang terbaik ya, belum tentu itu semua benar, jadi setiap kesalahan nanti adalah pembelajaran bagi kita. Oke, untuk kita. Kemudian ini deskripsi mata kuliah kita, saya kira saya hanya fokus di farmasi rumah sakit aja ya, tidak terlalu banyak di mungkin di ilmu ngeracik obat terus di farmasetik ya, tapi saya lebih fokus di farmasi rumah sakit aja. Kemudian ini materi kita sebenarnya banyak banget ya di materi rumah sakit itu ya, tapi nanti setidaknya bisa lah. Kalau sebenarnya secara keseluruhan kebutuhan kita ada sekitar 1.500 menit atau 15 kalau itu dibagi jam ya sekitar banyak lah ya, itu butuh sekitar 16 kali pertemuan, tapi nanti saya kira akan saya persingkat. Nah untuk itu kalau ada hal-hal yang belum jelas saat perkuliahan online ini, insya Allah karena ini kelasnya masih cukup banyak, nanti saya buat classroom aja ya, classroom materi bisa, atau nanti saya tak diskusi dengan Mas Imam enaknya mau pakai classroom atau mau pakai materinya saya share pakai Google Drive ya. Nah itu nanti gampang lah kita diskusikan nanti. Nah ini sumber belajar kita, tapi yang farmakoekonomi, metodologi udah ya, kemudian prinsip farmaseutika, farmakoekonomik, balance scorecard, insya Allah itu materi semua sudah tak masukkan dalam materi PowerPoint saya ya. Nah pertama yang jadi maskotnya kita kalau di kuliah farmasi rumah sakit ada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ya, PMK 72 tahun 2016. Saya kira banyak yang kerja di rumah sakit banyak ya, tentu sudah kenal dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit PMK 72 ini ya. Oke, nggak berlama-lama kita langsung masuk ke materi farmasi rumah sakit. Nah ini ya, apa sih yang dimaksud sama rumah sakit itu? Ada mau yang jawab? Ya ini kalau kuliah online kadang ya harus tutornya yang ngomong terus ya. Kalau di kelas enak, kita bisa saling diskusi kelihatan ya. Ya nggak apa. Jadi monggo silahkan yang mau jawab dulu. Pemberi layanan kesehatan. Puskesmas juga sama Bu, klinik juga sama ya. Oke, ini nanti yang kita bahas. Memang ada beberapa perbedaan ya, rumah sakit, klinik, terus rumah sakit dengan nanti rumah sakit itu ada rumah sakit umum, ada rumah sakit khusus ya. Semua kemudian nanti kita bahas tentang instalasi farmasi ya. Apa bedanya instalasi farmasi sama apotek ya? Sama-sama jualan obat ya kalau persamaannya. Tapi ada bedanya, instalasi farmasi itu ada di dalam rumah sakit. Ya, dia hanya melayani resep dari dalam rumah sakit itu, karena namanya instalasi ya. Instalasi kan berarti bagian dari situ. Ya.
Nah, nanti resep itu ternyata kalau di rumah sakit bentuknya kadang bukan resep ya, tapi surat permintaan obat atau KPO, kartu permintaan obat ya. Nah, juga resep itu tidak harus semuanya tertulis kemudian diserahkan baru kita layani. Kadang ada juga resep yang by phone, by order, kemudian apa namanya instruksi khusus ya. Isinya pun resep kalau di apotek mungkin langsung bentuknya obat ya, tapi kalau di rumah sakit bisa alkes ya, bisa juga bahan habis pakai BMHP ya. Ya, kita juga akan membahas tentang golongan obat, bahan obat, tradisional kosmetik, sama kelas terapi itu ya. Oke. Ini perbedaannya ya. Rumah sakit itu pelayanannya lebih kompleks, kalau klinik pelayanannya biasanya tertentu ya. Meskipun ada klinik yang isinya banyak subspesialis di situ ya, tapi tetap aja di klinik itu biasanya tertentu karena apa? Mungkin cuma rawat inapnya terbatas, hanya untuk apa namanya istilahnya untuk transit aja pasien itu ya, mau dikasih tindakan transit dulu ke rawat inapnya, atau setelah dikasih tindakan istirahat untuk pemulihan sebentar kemudian bisa pulang, itu klinik ya. Kalau rumah sakit lebih kompleks lagi. Kalau dilihat dari tata bahasa ini pengertian rumah sakit ya, saya kira nggak usah dibaca semua lah ya. Ada rumah sakit itu yang apa namanya, rumah sakit umum, rumah sakit khusus bersalin, rumah sakit ibu anak, rumah sakit kanker, rumah sakit jiwa, rumah sakit jantung, rumah sakit mata ya, nanti ya banyak sekali itu ya. Oke. Nah, ada lagi kalau di apa tempat-tempat terpencil, rumah sakit terbang, rumah sakit kapal ya, sekali ya. Nah, IPP 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ini yang baru ya, itu tentang penyelenggaraan bidang perumahasakitan. Ternyata rumah sakit itu pengertiannya adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Nah, dasar klasifikasi rumah sakit itu bisa berdasarkan atas kemampuan pelayanannya, fasilitas yang ada di rumah sakit itu, fasilitas kesehatannya, kemudian sarana penunjang dan sumber daya manusia ya. Nah, jadi dasar klasifikasi rumah sakit pun berdasarkan keempat hal ini ya. Jadi bisa aja kita sekarang itu bikin rumah sakit sekali bentuk terus jadi rumah sakit tipe A, itu bisa sangat memungkinkan sekarang ya, punya bed yang banyak sekalian, kemudian dokter spesialis, subspesialis, sarana penunjangnya juga yang apa namanya, yang lebih komplit ya, kemudian fasilitas-fasilitasnya juga lebih komplit, bisa kita itu langsung. Kalau dulu kan untuk jadi tipe A harus jadi tipe B dulu, tipe B harus jadi tipe C dulu. Sekarang langsung bikin rumah sakit tipe A pun bisa ya, asal memenuhi klasifikasinya ya, sesuai dengan yang ada di PP 47 ini. Nah, secara apa namanya, kalau secara dibagi rumah sakit itu tipe-tipenya itu bisa berdasarkan kepemilikan ya, ada rumah sakit pemerintah, ada rumah sakit swasta. Pemerintah pun nanti kan dibagi ya, ada pemerintahan daerah, ada pemerintahan provinsi, ada pusat ya. Contohnya kalau di apa namanya, Solo seperti Muardi itu rumah sakit punya pemerintah tapi pemerintah provinsi ya. Nah, kalau seperti yang punyanya pusat seperti rumah sakit ortopedi itu punya pusat ya. Yang punyanya Solo sendiri ada, Sukoharjo sendiri ada ya, punyanya apa namanya, kan pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota itu ada rumah sakit sendiri. Yang swasta Solo banyak banget ya rumah sakitnya ya. Ya, rumah sakit sekarang nggak begitu susah ya. Kemudian dari jenis pelayanan ada rumah sakit umum, ada rumah sakit khusus ya. Nah sekarang istilahnya kalau rumah sakit meskipun ya, kalau saya kasih ibu itu misalkan ya, namanya juga RSU kasih ibu ya sekarang ya, RSU Pustati, jadi rumah sakit umum Pustati, rumah sakit umum situ, ada embel-embel umumnya ya. Kalau yang khusus, rumah sakit khusus bedah Karima misalkan, rumah sakit khusus mata gitu ya ada. Kemudian klasifikasi itu pembagian kelasnya A, B, C, D itu pun sekarang dibagi lagi, ada yang misalkan untuk standar kelas B itu bisa
tempat tidur kurang dari 300 tapi dia punya subspesialis khusus, itu bisa ya. Terus afiliasi pendidikan, ada rumah sakit pendidikan, ada rumah sakit non pendidikan, seperti Muarti, rumah sakit UNS itu adalah rumah sakit pendidikan ya. Meskipun kalau rumah sakit saya juga terima mahasiswa praktek, sama tempat saya juga terima mahasiswa praktek, tapi kita bukan rumah sakit pendidikan ya. Nah, ini boleh dikaji lagi. Nah, ini repotnya Indonesia tuh, undang-undangnya itu kadang sok tumpang tindih ya. Sok tumpang tindih, sok anak sing tabrak-tabrakan juga ya. Ya, itu menurut saya ya no problem lah, kita tetap mengkaji pada undang-undang yang terbaru, undang-undang yang yang masih berlaku dan belum dicabut ya, di situ ya, peraturan-peraturan yang belum dicabut. Nah, yang mendasari tentang terkait rumah sakit ini ada PP 47 peraturan pemerintah, terus PMK itu peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020 klasifikasi rumah sakit, PMK nomor 30 klasifikasi dan perizinan ya. Sekarang dirubah jadi PMK 3, tapi itu sekarang PMK 3 juga masih ada beberapa kekisruhan. Kemudian untuk kuliah kita belajar tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, PMK 72 tahun 2016, sudah 4 tahun belum berubah ya, sudah 4 tahun, hampir 5 tahun ini belum berubah sampai saat ini. Nah, katanya mau dirubah tapi tidak ikut prolegnas ya, tentang standar pelayanan kefarmasian itu. Kemudian Undang-Undang 36 tentang kesehatan, PP 51 pekerjaan kefarmasian. Nah, ini termasuk jenengan tentu yang tadinya pada sekarang ambil kuliah lagi karena TTK minimal harus, tenaga kesehatan itu minimal ada pendidikannya diploma ya, ini terus yang kuliah lagi ya. Nanti standarnya juga berbeda lagi, karena apa? Seperti yang di rumah sakit, yang boleh nulis di CPPT atau status pasien adalah profesi. Nah, nanti yang boleh nulis adalah yang kalau di CPPT ya, kalau perawat yang sudah nurse, kalau bidan yang sudah punya dia pendidikan profesi bidan, kalau fisioterapi sekarang juga akan dibuat profesi fisioterapi, kalau yang obat ya apotekernya yang bisa nulis di situ ya. Yang lainnya sebagai supporting ya, tapi tetap tenaga kesehatan. Nanti dibagi lagi ada asisten tenaga kesehatan ya, seperti lulusan SMK ya, nanti jadi asisten tenaga kesehatan. Nah, ini penjelasannya. Rumah sakit pemerintah itu merupakan rumah sakit vertikal yang langsung dikelola oleh Depkes. Rumah sakit swasta ya miliknya swasta ya. Ada yang cari profit, ada juga yang nirlaba ya, atau tanpa mengambil keuntungan gitu. Jenis layanan tadi rumah sakit umum artinya apa? Dia berbagai kondisi medis masuk di situ. Tapi minimal dia punya 5 pelayanan dasar ya. Penyakit dalam, penyakit bedah, penyakit anak, oksigen, dan saraf ya, yang salah satunya. Tapi memang 5, bisa saraf, bisa juga kejiwaan ya, itu bisa. Tapi minimal 4 dasar ini tambah 1 itu sebagai rumah sakit umum. Oke, kalau rumah sakit khusus ya dia hanya untuk pelayanan medik tertentu saja. Tapi belum tentu yang rumah sakit khusus itu sekarang juga ada tren ya, rumah sakit khusus di dalam rumah sakit umum itu ada ya, misalkan seperti Siloam gitu ya, dia punya rumah sakit khusus untuk kanker ya, pelayanan kanker, tapi dia di dalam rumah sakit umumnya dia ya. Tapi kan saya lumayan kalau yang di Siloam, misalkan kalau Siloam di Jakarta Pusat itu punya CAT scan segala macam ya, jadi sangat komplit yang jual istrinya. Padahal di sana dia baru rumah sakit tipe C, tapi yang untuk pelayanan kansernya dia sudah tipe A ya, untuk pelayanan rumah sakit khusus kansernya dia tipe A. Nah, sekarang bisa seperti itu ya, secara karena nanti tipe rumah sakit itu juga hubungannya pada, misalkan untuk BPJS itu hubungannya tentang klaim ya, klaim rumah sakit tipe B beda dengan rumah sakit tipe C gitu ya. Terus berdasarkan lama tinggal di rumah sakit, ada yang
masuk kategori rumah sakit jangka pendek ya, itu darurat kurang dari 30 hari, rata-rata rumah sakit umum seperti itu ya. Tapi ada juga rumah sakit yang pasiennya itu bisa mondok sampai bertahun-tahun ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Contohnya apa? Rumah sakit jiwa itu ya. Rumah sakit jiwa itu nek wong edan itu kadang kan mondok bisa sampai 2 tahun ya, nggak pulang-pulang. Kadang dia pulang sebentar di rumah, terus kumat lagi, masuk rumah sakit lagi ya, karena memang kadang kalau yang misalnya kayak schizofren itu memang susah untuk bisa pulih ya. Namanya kita sing isih waras nih ya berusaha aja sampai melu nggak waras ya. Ada istilahnya kalau orang gila itu kan kayak cangkir atau muk udah pecah ya, bisa sih dia dipakai, caranya apa, dilem ya, pakai alteco atau pakai lem keramik. Setelah dilem bisa dipakai lagi itu gelasnya atau cangkirnya tadi, tetapi tentu yang masuk minuman di situ nggak boleh air panas banget atau air dingin banget ya. Nah, air panas banget ya mudah nanti lem-lemnya bocor lagi ya. Itu seperti itu gambaran jiwa kita. Kalau misalkan jiwa kita itu ya pada dijaga kewarasannya itu ya. Ya guyon aja ini. Rumah sakit afiliasi pendidikan. Nah, untuk rumah sakit pendidikan yang disebut sebagai rumah sakit pendidikan itu kalau dia melaksanakan program pelatihan baik itu residensi spesialis, residensi yang residen yang melaksanakan pelayanan di bawah staf medis. Jadi ada yang calon dokter spesialisnya, tapi juga ada yang bimbing ya. Kalau sebagai tempat praktek seperti tempat saya juga sebagai tempat praktek, tapi kita belum termasuk sebagai kategori rumah sakit pendidikan ya, karena kita hanya sebagai PCI ya, clinical instructor saja, dan kita nggak bimbing sampai suaranya gerak-gerak ya, maaf ya, sorry, saya sebentar. Jelas Bu. Nih, saya izin ganti headset dulu. Mohon maaf kalau gini, bisa jelas nggak? Bisa terdengar jelas suaranya? Sekarang udah jelas belum, Bu? Mas Imam, suaranya kecil, kecil gini, gini udah kelihatan kan Mas Imam? Depan bisa? Ini mentok ya volumenya. Dengan yang tadi pakai mic kecil jelas mana, Mas? Lebih jelasan ini. Lebih jelas ini. Lebih bagusan ini. Oke. Oke. Ini ya berarti untuk tak pepet lagi ya. Oke. Nah, ini rumah sakit pendidikan ya. Nah, ini contoh-contoh rumah sakit. Tipe rumah sakit ada ABCD ya.
Cuman di sini apa namanya, spesialistik sama subspesialistik memang jadi syarat utama, tapi jumlah tempat tidur itu tidak, sekarang peraturan yang baru di PP 41 itu tidak terlalu mengikat ya. Seperti rumah sakit saya itu rumah sakit tipe B tapi tempat tidurnya hanya 295 ya. Kenapa? Ya karena kalau kita lebih dari 300 nanti kalau survei akreditasi itu bisa seminggu ya. Nah, makanya rumah sakitnya karena nanti hubungannya juga dengan survei akreditasi. Kalau survei kurang dari 300 itu 4 hari, 3 hari kalau ya 3 hari untuk tipe C, tipe D, tipe B itu 4 hari, tapi kalau 300 sampai 500 tempat tidur itu sampai seminggu. Ya. Terus jumlah asesornya juga nambah nanti ya. Kalau di atas 300 tempat tidur cuma asesornya bisa 4 atau 5 orang ya, 5 orang ya sekarang dari Kars yang baru. Nah kadang kita kalau belum mampu nambah 100 sekalian tempat tidur ya mending 300 dikurangi sedikit gitu kan, masih ikut standar yang apa, dari Kars itu ya paling 4 orang atau 3 orang kan agak mending ya, karena bagaimanapun namanya kalau pas kita kena survei itu ya tetap persiapannya apa, meskipun tiap hari kita melakukan tapi ya tetap aja ada yang kedubrakannya ya, karena kita kan dilihat oleh surveyor juga dari orang yang di luar. Orang di luar itu kan lebih gampang amati daripada yang ada di dalam kan. Nah, gimana kondisi farmasi yang ada di rumah sakit Indonesia ya? Ini ada beberapa isu-isu utama sekarang yang jalannya. Perubahan lingkungan itu sangat cepat, dramatis ya, bahkan kadang dramatis. Nah, contoh ini pandemi COVID ya, di rumah sakit juga apa namanya, pelayanan farmasi cukup banyak hal yang berubah ya, protokol kesehatan, kemudian harus pakai APD, jumlah pasien harus social distancing segala macam itu ya. Terus obat-obatan itu zaman pandemi ini kadang ada obat baru tapi baru aja order besoknya sudah hilang, rebutan ya. Itu makanya kita perlu untuk membersamai itu, jangan sampai kita apa namanya, tidak bisa mengimbanginya terus malah mengorbankan pasien ya. Nah, terus ini isu utama yang lain adalah kesehatan itu hak asasi manusia ya. Bahkan sekarang penduduk pun diomong apa namanya, jangan rumah sakit, mulai rumah sakit pilek gue jadi covid ya gitu ya, kesalahan saya itu sebenarnya hak asasinya orang, dia ngomong seperti itu. Tetapi kita kan bisa apa namanya, kasih informasi yang sebaik-baiknya ya. Terus setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan, wajib pakai punya BPJS, tapi juga BPJS sendiri masih pelayanannya sudah bagus, alhamdulillah sudah lumayan bagus. Saya ngalamin mulai dari Askes, Askin ya, JKN, sekarang BPJS itu sudah lumayan lebih bagus dibandingkan dengan yang dulu, tetapi tetap saja kadang ada beberapa hal yang belum masuk di akal nih ya. Contohnya obat pasien harus apa, periksa harus 1 hari 1 dokter gitu ya. Nah, kalau pasiennya yang kasus-kasus tertentu gitu, mbok besok harus datang lagi ke rumah sakit, harus antri lagi obat, harus antri daftar, itu kan udah nggak cukup medicine menurut saya. Terus ini isu utama kalau di pelayanan farmasi sekarang diterapkan pelayanan farmasi klinik, di mana basisnya adalah pasien. Otomatis kita farmasi itu lebih pintar ya dibanding zaman dulu. Zaman dulu kita resep, datang, ambil obatnya, bungkus plastik, kasihkan, udah selesai. Nggak tahu itu perawatnya ngoplos obatnya bener apa kleru ya. Nggak tahu itu waktu minum obatnya pasien itu tepat apa enggak. Nah, dengan pelayanan farmasi klinik kita bisa dituntut di situ ya. Harus tahu alerginya pasien, harus tahu rekonsiliasi pasien sebelumnya dia masuk rumah sakit itu minum obat apa aja, harus tahu ini terapinya ada dari berapa dokter, ada resep yang ada obat-obat yang interaksi apa enggak, waktu minumnya obat itu sudah sesuai apa belum, ada obat yang sebelum makan, setelah makan, di saat makan ya. Itu pelayanan farmasi klinik jalan di situ. Saya sendiri sebagai koordinator farmasi klinik hampir tiap hari itu mesti ada konsulan dari perawat ya.
ada yang tanya misalkan ini pasien apa namanya tensinya rendah tapi dia ditransfusi. Nah, untuk naikkan tensinya dia dapat dopamin. Dopaminnya boleh masuk bareng sama transfusinya apa enggak? Secara teorinya darah produk darah nggak boleh masuk injeksi kan. Tapi kalau nggak masuk injeksinya pasiennya nanti tensinya turun, bisa shock hipovolemik, bahkan bisa apa namanya hipotensi terus meninggal dunia. Itu perlu penerapan farmasi klinik kan di situ ya. Jadi kita harus mikir lagi, oh ini berarti yang teraman untuk pasien apa, monitoringnya nanti kalau kita lakukan itu apa. Nanti tiap hari ada pertanyaan sejenis itu. Pertanyaan lagi misalkan, ini obat injeksinya habis disedot, kemudian yang kepake cuma seperempat ampul, yang sisa ampulnya nih dibuang kemana atau disimpan kemana, masih boleh digunakan apa enggak, itu termasuk penerapan farmasi klinik ya. Dispensing ya. Nah, dulu obat resep itu individual prescribing ya, dokter yang resepnya 10 kita kasih 10, tapi sekarang sudah UDD ya, unit dose dispensing. Kita dilengkapi lagi adalah obat diberikan pada saat waktu pemberiannya dengan dosis yang satu kali dosis, satu kali waktu pemberian, kemasannya seperti itu. Itu kan menuntut banyak hal ya. Implikasinya apa? Ngurusi UDD aja plastiknya tambah banyak. Nulis-nulis tadinya UDD itu kita masih pakai tulis manual ya, mungkin 6 tahun yang lalu itu kita UDD udah nggak udah tapi tulis manual, keriting jempolnya yang nulis. Nah, sekarang sudah ada teknologi masuk di situ ya, pakai rekam medis elektronik, resep elektronik, labelnya pakai elektronik ya. Nah otomatis ini jadi isu utama teman-teman semua, makanya dituntut untuk ya berarti TTK pun harus pinter komputer, mudeng cara aplikasikan komputer ya. Zaman berubah seperti ini, dulu kuliah itu tatap muka, sekarang pakai Zoom ya kan, bisa disambi karo apa namanya nyenek, bisa disambi karo masih bisa ya. Nah kemudian pasien safety ini sangat diutamakan. Pasien safety apalagi nanti sampai tuntutan hukum ya. Kalau pasien itu sampai apa namanya mengalami namanya malpraktek. Yang disebut malpraktek itu seperti apa ya, macam-macam jenisnya ya. Risiko kita besar Bapak Ibu ya, risiko kita besar ya. Kenapa? Biasanya jumlah farmasi, tenaga farmasi ada di rumah sakit itu jumlahnya terbatas ya, kadang nggak imbang. Imbangnya itu misalkan ya, satu apoteker untuk 30 pasien, itu kan yang dirawat inap aja. Nah, kalau yang dirawat jalan 1:50. Dan pasien itu sehari ada 500 kan, berarti paling enggak yang dirawat jalan tuh yang jaga apotekernya ada berapa? 10 orang ya. Nggak mungkin direktur gelem bayari semono ya, semono pakai uang itu ya mungkin ya. Nah, makanya kita harus pandai-pandai nih menggunakan teknologi, menggunakan kemajuan zaman untuk mempersingkat pekerjaan kita ya. Nah, jangan sampai nanti kita nyalahi di sini safety ini. Obat jenisnya banyak, kadang obat itu pabrik obat itu ya sok kurang ajar ya, apa namanya, rupanya obat digawe podo kabeh ya, mau tulisannya jeneng obat aja yang beda, sehingga kita salah ngambil obat ya. Kemarin saya nemuin Captopril mirip banget sama Simvastatin yang dari mana ya, Kimia Farma kalau nggak salah ya. Kimia Farma apa Indofarma. Akhirnya salah satu kita recall, kita tarik. Karena apa? Ini nanti bisa jadi salah kasihkan obat ke pasien. Apalagi kalau rawat inap pakai UDD, dipotongin kecil-kecil satu dosis kan. Hilang tulisannya Simvastatin, dari tinetok, nah, itu kan bahaya ya, bisa hilang apa salah kasih obat. Oke. Nah ini spirit of change-nya kita, perubahan mulai dari diri sendiri, berubah sebelum berubah itu memaksa kita ya, kayak pandemi ini kan kita dipaksa berubah oleh keadaan kan ya. Malam minggu jatah melaku jalan-jalan, malam minggu harus di rumah karena apa namanya isolasi ya, itu kan dipaksa ya. Nah ini jangan sampai kita terlambat untuk ya ini yang terlambat sampai lubang air, harus minum air yang keruh ya. Kalau kita apa namanya jadi yang telat ya, nanti jatahnya kita tinggal sisa-sisa. Tapi jangan khawatir, di balik semua itu tentu ada peluang Bapak Ibu ya. Peluangnya apa ya, misalkan ini rumah sakit sekarang ada pandemi, tentu ada peluang di situ ya.
telemedicine sekarang mulai banyak dijalankan, pengiriman obat secara online dikirim lewat Gojek atau kita pakai kurir rumah sakit sudah mulai jalan. Nah, misalnya masih banyak ini rumah sakit. Nah, rumah sakit itu institusi yang unik dan kompleks, setuju ya? Unik karena banyak pakar di situ, padat pakar, ada dokter spesialis yang gelare sama namanya lebih banyak, panjang gelarnya ya. Kemudian padat modal ya, banyak uangnya di situ, padat teknologi, padat masalah, padat komplain ya. Kompleks karena berfungsi sebagai pelayanan, dia berfungsi sebagai pendidikan, berfungsi sebagai penelitian, pelatihan. Nah, rumah sakit. Ya. Nah, apa itu instalasi farmasi? Instalasi farmasi itu unit instalasi pelayanan kefarmasian yang profesional, paripurna, mencakup mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan, dispensing, ya, dispensing obat berdasar resep dokter atau distribusinya. Juga pengendalian mutu, pengendalian distribusi, dan pengendalian penggunaan obat di rumah sakit. Instalasi farmasi tanpa bisa mengendalikan mutu, jeblok nanti ya. Misalkan apa? Obatnya sekarang banyak sekali tawaran obat itu ya. Kadang susah nggak masuk akal ya. Kadang obat ada yang diskon sampai 70%. Tapi setelah kita order ternyata ID-nya 2 bulan. Ya itu kan. Karena perang pasarnya luar biasa. Kita harus bisa jamin mutu yang diberikan, baik itu mutu barang yang kita berikan pasien ataupun mutu pelayanannya kita. Ya, kita melayani bukan hanya pasien, tapi kita juga melayani perawat, melayani dokter, melayani staf medis yang lain. Dan nanti pelayanan farmasi klinik buat pasien dan profesi kesehatan lainnya semuanya dari standar PMK 72. Pelayanan farmasi klinik ini orientasinya ke pasien. Tujuannya dia bisa memaksimalkan efek terapi obat dan meminimalkan toksisitas. Jadi bisa aja kan dokternya itu meriksaannya udah betul, ngasih diagnosanya betul, pemeriksaan penuhnya yang betul, nulis resepnya udah benar, farmasi ngasih obatnya juga udah betul, udah tepat, tapi nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Waktu pemberian obatnya yang nggak optimal, nggak dimaksimalkan efek terapinya obat itu. Kita tes moto, mau kita tes ketok, pas kena pupile atau malah jadi belanggur. Harusnya kan di palpebra, kita ngasih tahu ke pasien itu. Obat inhalasi nyerotnya cuma terus disebul lagi, ya, obatnya keluar lagi, nggak masuk sampai ke bronkus. Itu namanya kita nggak bisa memaksimalkan efek terapi. Atau ada obat yang interaksinya saling mengalahkan. Simpel tuh, misalkan pasien habis bedah dapat Cipro 2 kali sehari, terus dapat Sigafit sehari sekali. Sigafit minumnya pagi, Cipronya minumnya pagi sama sore. Efeknya apa? Cipronya nggak kambuh. Karena apa? Cipronya kelet sama zinc yang ada di Sigafit. Terusnya apa? Sigafitnya minumnya siang hari. Nah itu kita bisa maksimalkan. Dokternya nggak salah, nulis resepnya 2 kali sehari, 1 kali sehari, nggak salah kan? Tapi ada interaksi di situ, akhirnya efek terapinya kurang. Kemudian pelayanan informasi obat, konseling, konsultasi obat, pengkajian penggunaan obat dari berbagai aspek. Farmasi klinik juga bekerja sama dengan profesi kesehatan yang lain, ya. Kita bekerja sama bahkan sama, misalkan sama ahli gizi aja, ya. Farmasi klinik itu juga saling berkonsultasi, berkoordinasi. Pasiennya albuminnya turun, minta ahli gizi untuk menghitungkan jumlah albumin yang kurang, ini bisa dibantu lewat entralnya berapa. Nah kita ngitung lewat parentralnya itu sebenarnya. Dan profesi kesehatan yang lain tetap tetap kita berkolaborasi. Kemudian penggunaan obat, soalnya tetap tipis goyang-goyang soalnya. Oke. Jadi penggunaan obatnya nanti lebih rasional. Nah, posisi peran instalasi farmasi, posisinya dia di bawah direktur, ya, langsung di bawah direktur, merupakan satu jabatan struktural. Tapi perannya instalasi farmasi itu punya nilai strategis dan vital, ya, vital sekali. Saya beberapa kali itu ke kantor, ya, kayak pas pandemi COVID ini kemarin, awal-awal COVID itu saya kekurangan masker dulunya 32.000 jadi
300.000 ya sempat ya sensi waktu itu, kelabaan kita ya. Akhirnya kita harus mencari cara bikin masker sendiri ya itu ya. Karena apa? Kita posisinya vital. Kalau tenaga kerja yang di rumah sakit nggak ada masker, wong senjatanya minimal utamanya itu ya. Sekarang bingung nyari handskoon ya, handskoon karet Indonesia itu jarine produksi karet nomor 2 sak dunia, tapi nggak handskoon sampai kentaan gitu kan. Nggak tahu entah di mana itu ya. Nek sing delikne atau memang karena yang pakai banyak ya, bahkan sampai kasir-kasir di supermarket pun sekarang pakai handskoon ya. Ya itu vital ya, itu contoh sing simple aja ya, apalagi masalah obat-obatan. Nah, kemudian review center terbesar. Kalau rumah sakit beli alat kayak EKG atau EKG apa CT scan, mungkin kembali modalnya itu bisa 3 tahun baru kembali modalnya, atau itu paling cepat ya. Tapi kalau obat sekarang kulaan, sekarang pun sudah badi kita ya kan, kalau itu laku udah badi, udah untung. Kalau misalkan itu dibayar oleh BPJS ya maksimal 2 bulan itu sudah kembali modal kita. Jadi revenue centernya kita itu cepat dan besar ya. Kemudian farmasis ini juga vital di situ, posisi farmasis termasuk tenaga nih. Jenengan yang di rumah sakit TTK itu posisinya sangat vital karena apa? Masuk dalam tim review ya. Bisa ngitung dokternya ini ngeluarin resep apa aja, itu kan seperti itu. Kemudian kompetensi farmasi ini sangat diperhatikan, baik itu knowledge-nya, keilmuannya, skill, dan sikapnya. Kalau nggak punya sikap yang baik, nanti obatnya digemboli, kan bahaya ya. Nah, jadi harus punya attitude di situ, punya skill. Nah, makanya saya juga apresiasinya luar biasa ini teman-teman yang karyawan sudah pada bekerja, mau pada kuliah lagi, tentu paling tidak akan meningkatkan knowledge jenengan, skill jenengan, nah sikapnya juga nanti akan berubah ya, apa namanya, misalkan dulunya sembrono dalam melayani pasien, sekarang lebih teliti lagi, harapannya kan seperti itu ya minimal ya. Nah, misalkan dulu itu apa namanya, meracik obat nggak memperhatikan hal-hal aseptik, kebersihan segala macam, sekarang lebih perhatian lagi karena di lapangan yo saya rutin punya saya sendiri gitu ya, ngapsul tempatnya, mejane sosok ada diresi, muir sendok yang buat nagar obat tiap ganti pasien gak dibersihin dulu, kadang cuma sekarang secara oya-oyan ya nggak mau itu. Tapi paling tidak kalau kita punya attitude skill yang lebih baik ya kita tahu lah caranya gimana yang lebih bagus ya. Nah ini bentuk apa namanya, bentuk struktur organisasi ya. Tapi tiap rumah sakit nanti mungkin berbeda-beda ya, tergantung. Intinya apa, dalam instalasi farmasi itu ada 3 pilar ini ya, pelayanan pengelolaan perbekalan, pelayanan farmasi klinis atau pelayanan secara apa namanya, secara klinisnya obat-obatan itu, kemudian manajemen mutu. Ini penting semua ya. Perbekalan mulai dari pengadaan, distribusi, penyimpanan, produksi itu juga coba bayangin kalau kita salah nyimpennya obat ya, salah satu aja apa namanya, obat vaksin Infandrik Hiksa 300.000 kleru bone itu ning kulkas, disimpannya di luar kulkasnya itu bahaya ya. Farmasi klinik itu juga ya penting ya. Bio konseling, clinical work dan manajemen mutu. Pedoman-pedoman kerja yang digunakan di instalasi farmasi ini ya, pedoman pelayanan informasi obat, pedoman istilah pelayanan farmasi ini sebagai dasarnya. Ini pedoman-pedoman kerja yang mendasari kita bikin apa namanya SPO, bikin prosedur untuk instalasi farmasi. Nah, pekerjaan kalau dibagi secara pekerjaan di farmasi rumah sakit itu ada 2, manajemen sama farmasi klinik. Nah, sterilisasi ini masih apa namanya, sekarang sudah lepas dari farmasi ya, di PMK 3 terakhir ya 2020. Sterilisasi itu bisa berdiri sendiri sebagai CSSD, tetapi farmasi itu tetap ikut di situ. Ikutnya dalam hal apa? Pengenceran obat, penentuan apa namanya, penentuan ini indikator-indikator alatnya sudah steril apa belum,
pengenceran desinfektannya, pemilihan alat-alat kesehatan itu kan lewatnya farmasi, karena nanti ada pelayanan farmasi satu pintu, bahwa semua obat, semua alat kesehatan, semua bahan medis habis pakai itu harus melewati instalasi farmasi sebelum digunakan di unit ya. Jadi nggak boleh dokternya bawa obat sendiri ke pasien, obat itu obatnya harus dari farmasi. Laborat nggak boleh beli reagen sendiri, yang mudeng reagen ke mereka ya. Radiologi nggak boleh beli film sendiri ya, harus lewat farmasi, sistem satu pintu. Nah, dalam hal tadi ini ya, manajemen sama farmasi klinik, manajemen itu mulai dari perencanaan, pengadaan harusnya ada seleksi ya, tapi seleksi nanti kan dibahas sendiri ya. Perencanaan, pengadaan, pemesanan, penerimaan, ini satu pintu ya. Penyimpanan nanti bisa dibagi unit-unit, pendistribusian, dan untuk hal penggunaan obat kita masuknya ke bagian farmasi klinik. Perencanaan ini singkat aja ya. Perencanaan itu kita bisa pakai gunakan metode konsumsi, artinya apa? Minggu kemarin infus RL habis berapa karton, oh habis 50 karton, berarti minggu ini kita pesennya 60 karton, aman. Itu contoh simpel metode konsumsi. Teori ini gampang banget kayak gitu ya. Metode morbiditas itu melihat rekam jejak penyakit selama setahun yang lalu. Beban epidemiologi ya, itu sama dengan morbiditas, pola penyakit kita lihat jenisnya setahun yang lalu. Teorinya kan gampang kayak gini ya, tapi realnya buat perencanaan itu kita harus mikir, duitnya yang ada di rumah sakit masih berapa, kebutuhannya ini ada yang bisa kita tambah atau kita kurangi enggak, terus apa yang ke depan akan kita hadapi. Contoh sekarang nih ya, bulan puasa sebentar lagi lebaran, tentu banyak BPF nantinya akan tutup, libur panjang, BPF-nya biasanya juga ikutan libur, berarti kita harus persiapan obatnya ditambah, tiwas kita tambah. Habis obatnya datang, ternyata habis bakdo dokternya keluar dari rumah sakit, pindah ke rumah sakit lain, obat yang tadinya biasanya dia keluarkan nggak keluar sama sekali, ngerti-ngerti masih setahun obatnya ide ya. Itu kan perencanaan tadi yang jadi masalah di awal ya, karena kita nggak tahu apa namanya kejadiannya kan. Tapi kalau enggak, kita ada proses-proses ini dulu ya, kita tahu. Perencanaan itu awalnya adalah dari usulan usernya siapa yang pakai, usernya itu bisa perawat, bisa dokter ya, bisa juga ahli gizi, bisa juga fisioterapi. Usulannya apa mereka ya. Contoh perawat untuk desinfektan tangan pasien, kalau mau pasang infus dia mau pakainya apa, padnya apa alkoholnya, selang infusnya mereknya apa, yang stabil, yang tetesannya bagus, mana yang enggak tetesannya menipu ya. 15 tetes 1 cc, mana yang dihitung ternyata 18 tetes lagi jadi 1 cc. Ada itu dulu kita sampai neliti infuset itu, mana yang pilih, kita pilih yang bermerek kalau yang urusan vital dulu ya. Jauh kalau yang sing merek produk kenal kok dia ternyata digunakan juga jelek gitu kan ya. Wong Jawa bilang anak rego nek rupa itu ya jajane ya oke bener ya. Kemudian pembuatan formularium rumah sakit. Formularium itu daftar obat yang digunakan di rumah sakit. Kebetulan dokternya datang, dia ngeresepin di luar formularium, ya kita harus berani untuk ganti dengan cara konsultasi ke dokter. Kalau di formularium adanya ini, dosisnya perlu disesuaikan apa enggak dengan obat yang baru, kayak gitu ya. Pengadaan, dimana teorinya ini juga gampang ya. Setelah obatnya tadi ditulis di perencanaan, kita tinggal pesan ke pengadaan ya. Nah, yang pengadaan yang di situ. Tapi prosesnya ternyata nggak sesimpel itu ya. Pengadaan kadang kita dibenturkan sama harga yang fluktuatif ya. Nah, Indonesia katanya banyak obat e-katalog banyak ya, katanya sudah muncul, tapi sampai hari ini di web e-katalog itu nggak ada ya, belum muncul harga obatnya. Kemarin tuh sempat kita nego ke PBF, kalau obatnya sebenarnya ada, alprazolam itu ada di PBF, tapi nunggu harga yang masuk e-katalog, dan kita nggak bisa pesan kalau nggak pakai e-katalog. Kan waktu itu pasiennya butuh gelisah, butuh obat alprazolam,
kita mengusulkan lorazepam harganya lebih mahal, contohnya seperti itu ya. Jadi kegiatan perencanaan itu teorinya sangat mudah, tapi implikasi di lapangan itu yang susah ya. Perencanaan, terus pengadaan, proses mendapatkan perbekalan farmasi. Tujuannya mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga layak, mutunya terjamin, mutu baik, pengirimannya tepat waktu, prosesnya lancar, tidak memerlukan tenaga sama waktu yang berlebihan ya. Barangnya ada, tapi neng Jakarta datang ngenteni kesuwen kita ya. PPF-nya ada, tapi dia PPF-nya yang ngirim seminggu sekali ya, teman-teman. Apa namanya, nah kalau seperti itu ya kita bikin MOU dengan persetujuan dengan bagian yang dipeseni atau PPF-nya ya. Kalau dia sampai terlambat ada penaltinya. Nah itu kan seperti itu. Kemudian pengadaan, pembelian, dropping obat-obat bantuan ya, kemudian produksi sendiri ya. Banyak farmasi itu yang sekarang karena di pasaran nggak ada dan itu digunakan di rumah sakit. Contohnya kapsul garam yang nasihat, sopo sing gelem wong kapsul uyah ya, uyah gampang ya, kapsul aja. Itu kan perlu kita untuk maksudnya itu juga masuk dalam proses pengadaannya ya. Nah untuk metode pengadaan terakhir kalau nggak salah ada yang 2020, cuman saya lupa nomornya, Kepres nomor berapa, tapi ada tentang metode pengadaan. Ada yang pengadaan pakai bayar cash, ada yang bayar tempo, ada yang pakai giro, ada yang pakai SK dari pemerintah. Penerimaan, nah penerimaan teorinya juga gampang nih. Nomor barang itu sesuai pemesanan, kemudian dilakukan pengecekan sama barangnya ya. Nah cuma yang jadi masalah apa? Penerimaan kadang waktu jam pengirimannya di luar jam kerja, sehingga bukan petugas pengiriman yang menerima. Alasannya apa? Motornya macet, tinggalan, jalannya rame kayak gitu. Kemudian yang dikirim tidak sesuai dengan nomor batch-nya, itu bisa jadi waktu ED-nya pendek, kita di info bagaimana. Jadi uang yang nomor itu juga harus nyocokin itu semua jumlahnya. Itu kalau gesek satu, misalkan geseknya albumin, ya sudah 1 juta hilang ya. Kalau yang punya cat lab kayak saya tuh ya, satu cat lab, satu stand harganya bisa sampai 6 juta. Nah itu hilang, jadi tanggungan kita ya. Kemudian penyimpanan, nah ini gudang harus punya syarat fisik. Syarat fisiknya apa? Nggak boleh lembab, terpasang AC, lampunya terang, itu semua syarat fisiknya ya. Kemudian penyimpanannya dengan sistem FIFO dan FIFO. FIFO itu first in first out, FIFO itu first expired first out. Teorinya juga gampang, FIFO sama FIFO, berarti ada 2 barang, satu ED-nya Juni, satu ED-nya Desember. Yang di depan yang mana? Yang Juni ya, yang Desember di belakangnya. Nah cuman kalau ini posisinya depan belakang, kalau posisinya atas bawah tumpuk-tumpukan ya, kapsul atau tablet dalam blister yang enggak ada obatnya, atau blister yang sudah tidak terpakai bisa kita. Jadi FIFO itu teorinya gampang, tapi itu ya notone itu kadang jadi masalah. First in first out, dan bentuknya itu sirup jejer-jejer ya. Nah kita gunakan Rilo, right in left out, jadi yang keluar selalu yang paling kiri, selalu yang paling atas, selalu yang paling depan ya. Itu bisa. Terus kalau masukin barang selalu paling bawah, paling belakang, dan paling Rilo right in paling kanan ya, left out. Itu kan teorinya seperti itu. Prakteknya raknya kecil-kecilan ya, pasiennya banyak sehingga banyak di kardus, nggak kita keluarkan, kita pindah. Kulkasnya volumenya kurang, itu juga jadi masalah ya. Nah, jadi penyimpanan, setelah disimpan obat
masuk ke proses distribusi. Distribusi itu bisa dari instalasi farmasi ke unit yang lain, bisa juga distribusi dari outlet langsung ke pasien ya. Ada metode sentralisasi, individual prescribing order system. Kalau ini biasanya digunakan untuk rawat jalan, kan rawat jalan sekali datang dan obatnya untuk 1 bulan, untuk 7 hari ya. Sentralisasi bisa. Desentralisasi ya, ada satelit farmasi di bangsal-bangsal agar apa? Agar pelayanan farmasinya cepat. Floor stock system, ini persediaan obat kita kasih dalam obatnya perawat ya, itu juga beresiko kalau perawatnya tidur obatnya dicuri ya. Semi floor stock system atau bagaimana di dispensing. Oke, kita sambil dulu. Nah, pelayanan farmasi klinik nanti terdiri dari pelayanan informasi obat, informasi sama konsultasi, beda ya. Informasi obat itu ya kita ngasih tahu tentang harga obat, ngasih tahu tentang kegunaan obat, ngasih tahu tentang golongan obat secara umum ya, ngasih tahu cara penggunaan insulin yang tepat, penggunaan inhaler yang tepat, penggunaan alat bantu napas lain yang tepat. Nah, itu informasi ya. Kalau konseling atau konsultasi obat itu kita langsung kepada pasiennya ya, langsung pasiennya itu dengan konseling atau konsultasi. Monitoring efek samping obat meso itu juga sekarang jadi pharmacovigilance. Penting sekali kita melaporkan kalau ketemu sama efek obat yang tidak diinginkan ya. Dan pencampuran obat suntik secara aseptik ini oleh mutlak, tidak boleh ada lagi nyampur obat suntik tapi tidak secara aseptik gitu ya. Monitoring kadar obat dalam darah, penanganan sitostatika, penyiapan TPN. TPN itu total parenteral nutrisi. Tidak semua sediaan infus yang ada di pasaran itu sudah komplit isinya, karena dia butuh lipid, butuh tambahan karbohidrat, kita bisa bikinkan. Oke, TPN. Nah, ini adalah salah satu tugas dari pelayanan farmasi klinik, pemantauan pengajian. Nah, kenapa perlu PIO? Mengurangi untuk PIO itu atau pelayanan informasi obat, kita kasihkan informasi, sebarkan ke rekan-rekan perawat, ke dokter ya. Kayak kemarin metformin yang extended release mengandung NDMA, kita informasi ke dokter, sehingga dokternya nggak ngeresepin itu lagi, yang ngeresepinnya yang 500 mg. Ya, jadi linknya harus gadok ya, dan bekerja sama antar pemberi layanan itu. Informasi obat itu fungsinya juga untuk mengurangi medikasi error. Nah, kita tahu juga banyak informasi yang bias ya, apalagi kalau menyangkut namanya off label ya, off label atau obat tapi tidak sesuai dengan brosurnya ya. Biar nggak bias ya. Terus informasi yang nggak bias itu kenapa? Sosial media juga ya, baru ketahuan ya kemarin AstraZeneca ya dari pankreas, akhirnya rame ya, ada yang nyebutnya dia halal, ada yang nyebutnya dia haram, ada yang nyebut ya macam-macam ya. Itu jangan sampai kita cari informasi sumbernya nggak jelas ya. Kalau kita cari informasi obat ya ambil memes, pakai komputer, jangan pakainya di Wikipedia, mungkin kan jadi bias. Kemudian klinisi mau membaca, mengkaji literatur kita di rumah sakit, teman-teman juga saya harap, saya yakin kalian semua sudah bekerja, sudah berpengalaman ya, tapi nggak ada salahnya kalau kita kembali lagi buka-buka brosur obat agar kita tahu lebih spesifik lagi ya, farmakokinetik, farmakodinamiknya ya, biologinya seperti apa. Kemudian kita tahu pelayanan farmasi kliniknya ke pasien dan segala macam. Penting kita baca-baca brosur di sini. Ini kegiatan bio, kasih informasi, jawab pertanyaan, leaflet bullet.
konseling, kalau konseling ini langsung kepada pasien, tujuannya pasien memahami benar tentang obat, nama obat, tujuan pengobatan, lama, cara minumnya, lama pengobatannya kapan, kalau ada tanda-tanda toksisitas seperti apa. Nah ini kita juga di rumah saya itu sudah sering mewajibkan pasien yang kategori pasien jantung, kategori pasien yang punya penyakit kronis itu harus kita lakukan konseling. Baik itu kita datang ke ruangan pasiennya atau pasien atau keluarganya kita lepas di farmasi. Nah itu ya. Nah apa keuntungan konseling? Ya ini pasien sendiri bisa mengurangi kesalahan penggunaan obat. Banyak loh pasien yang sampai saat ini caranya nih nyuntik insulin itu aja nggak tepat. Itu banyak ya. Habis disuntik langsung dicabut. Nah, obatnya kan malah mancur ya, nggak masuk ke dalam kulitnya dia. Contoh-contoh kesalahan itu ya, nyerot inhalasi sudah terus oke, nah, itu kan kesalahan. Mengurangi ketidakpatuhan dengan kita lakukan konseling, pasien itu merasa diperhatikan sehingga dia akan lebih patuh ya. Tambahan penjelasan tentang obat jelas, secara farmakoekonomik bisa mengurangi biaya pengobatan ya. Bagi farmasi sendiri apa? Ada pengakuan resmi terhadap profesi ya. Kalau TTK-nya pintar, tempat saya itu TTK-nya pintar-pintar ya, jadi mereka kalau mau menyerahkan obat juga akan tanya dulu obat, dokternya udah nerangin apa belum obatnya, terus dia konsumsi obat tradisional apa enggak. Selain itu ini yang nulis apa namanya, yang konseling itu pasiennya itu ini, aduh jadi dia lebih merasa diperhatikan itu sehingga si pasien ataupun keluarga itu jadi tambah percaya ya, percayaan dirinya sama farmasinya. Jadi bukan hanya profesi dokter sama perawat yang dikenal sama pasien, tapi juga profesi dari tenaga teknis kefarmasian sama apotekernya itu juga dikenal sama pasien ya. Diingetin pasiennya sebelum minum obat untuk berdoa dulu misalnya seperti itu ya. Akhirnya akan mengurangi stresnya pasien jadi yakin obat itu hanya sebagai satu jalan ikhtiarnya aja, tapi kesembuhannya dari Allah segala macam. Kalau pasien tahu itu kan lebih enak ya. Nah, itu meskipun kita bikin salah ke pasien, kadang pasiennya akan memaafkan dengan mudah, nggak mungkin akan jadi satu komplain ya. Ini kegiatan konseling nanti bisa, ini sudah ada di KIE ya. ISO mengenai laporan efek samping obat ya. Apa tujuannya kita memonitor laporan efek samping obat ya? Kalau tidaklah nemuin pasien yang punya efek samping yang tidak dikehendaki, nah itu harus segera kita laporkan ya. Lapornya ada yang sudah pernah ngisi laporan meso? Saya sering soalnya karena saya di PFT ya. Yang diisi kan banyak tuh ya, laporan meso kadang bikin males yang ngisi. Kita harus ngisi itu supaya bisa ke depan tidak terjadi lagi efek samping obat itu. Kemudian di farmasi klinik kita juga melakukan di instalasi farmasi itu adalah pencampuran obat suntik secara aseptik ya. Aseptik artinya menjaga larutan injeksi yang di dalam itu steril, tetap steril. Jangan sampai larutan injeksinya kita tambahin pirogen atau kita tambahin kuman. Karena apa? Karena tangan kita kotor, karena kita nggak bekerja di peralatan yang memungkinkan untuk nyampur obat itu ya. Ini untuk pengurangan TDM ya. Ini adalah maristostatik ya. Beberapa foto saya lihat tentang BSC, Biological Safety Cabinet ya. Ada kipas anginnya juga sih tersekat. Terus TPN, total parenteral nutrisi ya, itu mencampur sediaan karbohidrat, protein, lipid, vitamin, mineral, asam amino ya. Kemas dan lambang khusus untuk nutrisi dan kita setelah dicampur berarti kita kasih label, jangan lupa kalau itu adalah nutrisi parenteral, tidak boleh sembarangan memberikannya. SDM yang terlibat ada dokter, perawat, farmasis, ahli gizi, sarananya harus ada sarana khusus ya. Nah untuk itu ini yang perlu kita siapkan
knowledge pengetahuan kita jelas, skill keterampilan kita. Kemudian sikap asertif ya, sikap persuasif. Kita nggak gampang dengki, nggak gampang atau tidak cuek, tidak mau tahu ya, kita persuasif ya. Pasien ketok bingung ya, kita deketi, kita tanya masalahnya, itu persuasif. Lebih percaya diri ya, kemudian kita juga menjadi orang-orang yang selalu mau belajar sepanjang kehidupannya. Be alive, long learner. Talking advance and new technology. Banyak sekali teknologi baru, penggunaan obat, aplikasi keamanan obat. Nah, itu jangan sampai kita nggak pernah buka-buka lagi ya. Wis rampung nyambut gawe, wis leren, itu jangan ya. Integritas itu kemampuan seorang memiliki keadaan baik atau buruk, misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Contoh pertanyaan pekerjaan pelaksana farmasi ini bisa A, bisa D3. Bisa sebagai administrasi atau administrator, dia menyiapkan administrasi, rencana pengadaan, rencana pemesanan, penyimpanan, distribusi, juga klaim ke klaim untuk obat umum, obat askes atau askumnya. Itu pekerjaan pelaksana farmasi seperti itu ya, pekerjaan TTK ini luar biasa banyak sekali ya. Untuk ngurusin asuransi kesehatan itu kadang kalau kita nggak sabar, ngerti jaringannya error kayak gitu, jadi masalah kan ya. Bukan karena bodoh kita nggak lama pelayanan, tapi karena kita pengennya teliti ya. Farmasi kan terkenal ngomongnya teliti ya di sini. Nah yang terakhir bentuk dispensing compounding, muir ya disediakan di ruang yang bersih, pakai masker kalau nggak macam ya. Compounding areanya bersih, raknya bagus, ditoto, ada labelnya ya. Terus kalau dia harus juga pakai APD, pakai masker ya, itu contoh gambar yang bagus ini. Ini materi juga ada di situ, nanti saya share materinya ya, Oke, ini sebagai pendahuluan Bapak Ibu sekalian ya. Nanti ke depan kita bicara tentang seleksi pengadaan. Nanti akan saya kirim juga bukan video saya yang terakhir, tapi video cukup bagus tentang pelayanan informasi di rumah sakit ya. Nanti bisa itu ke Mas Imam ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu? Monggo Mas Imam, silakan. Hari ini tentu direkam ya Pak. Gimana Mas? Hari ini tentu direkam ya Pak, dari Pak Dwi. Saya rekamnya pakai band. Hari ini tentu direkam ya. Sudah Mas. Iya. Sudah. Oke. Berarti nanti bisa di-share di YouTube atau gimana? Insya Allah, Insya Allah bisa. Ini kelihatannya soal jaringan teman-teman di Purwokerto, suaranya bagus nggak sih? Oke ya, nanti semoga lewat rekamannya nanti bisa ditonton ya. Pak. Ya nggak apa-apa lah. Yo resiko online itu jaringan memang saya juga pakai wifi itu kadang sore banyak yang pakai terus ngedrop ya biasa. Pakai kuotanya Kemendikbud ya sama aja sinyalnya jelek kan.
Sinyal pulsanya enak tapi sinyalnya jelek. Ya, gini teman-teman, kalau masih ada apa namanya? Tadi absen sudah diisi ya, sudah dikirim ya Mas ya, untuk yang Sampun, sampun. Oke, terus kalau ada pertanyaan atau bisa mengirimkan ditanyain atau ditulis, nanti tak bikin ke classroom aja ya biar lebih enak. Kalau ini kan apa? Jadi di sini absen tuh saya ya iso ngecek satu-satu kan. Nanti nek tak tutup itu kan chatnya melu hilang itu. Kecuali nek tak save ke apa namanya? Ke notepad dulu ya. Ya, makanya tak bikin nganu aja, Google Form aja ngisi sebentar selesai. Nggih, kita itu dulu ya. Ini sorry malam minggu ya kita sing santai sik wae ya. Bisa 5 sebentar lagi maghrib. Minggu depan mungkin kita akan ketemu lagi pas poso ya kalau nggak salah itu ya. Ya sebelumnya ini puasa. Semoga yang apa namanya teman-teman yang muslim ya bisa menyambut Ramadan ini dengan baik, kemudian kita juga dapat manfaat Ramadannya dengan optimal. Insya Allah itu. Mohon maaf saya kalau ada kesalahan ya, sengaja nggak sengaja kita saling mendoakan Ramadan kita ketemu bisa mengoptimalkan ibadah kita, jadi ya syukur pandemi ini ndang hilang, rezeki ini kabeh dong ngalir kabeh meneh itu ya, kemudian kita bisa lebih santai silaturahmi, syukur nanti bisa ketemu secara offline atau nyaman lagi ya. Oke, itu kira-kira saya tak baca dulu chatnya kan, saya belum punya dulu, audio saya error ya, nggak apa-apa Mbak Susiana, nggih, problem salah nanti bisa di ya. Oke, itu aja dulu ya. Terima kasih teman-teman kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.